Untuknya hari ini sudah pada hadir ya kedua narasumber kita. Ada Kak Nit Kartika Nita Widiasari, SPSI CHCSA, praktisi psikologi dan konselor pernikahan dari Kata Okta Kartika. Halo Kak Nit. Halo Vina, selamat pagi. Pagi, sehat? Sudah kembali suaranya ya. Alhamdulillah. Kemarin sempat serak ya. Yes. Sekarang sudah kembali lagi, alhamdulillah. Kemudian ada Mas Oktastika Badanirmala, SPSI CHT CTSA, praktisi psikologi, penulis buku terapi pikiran bahagia dan konselor di kataoktakartika.com. Selamat pagi Mas Okta. Pagi Mbak Vina. Apa kabar juga? Asik Ya. Spektakuler kah? Iyalah. Hari ini lagi live juga ya di IG. IG aja. IG aja untuk hari ini sahabat sonora di Kata Okta Kartika. Anda bisa melihat sosok Kak Nit dan juga Mas Okta pagi hari ini. Langsung cus klik aja searching di Kata Okta Kartika untuk IG-nya, dan Anda juga bisa dengarkan perbincangan kita pagi hari ini melalui YouTube di Sonora Surabaya. Seperti biasa Anda juga boleh tinggalkan live chatnya sahabat Sonora, dan juga Facebook di 98,0 Sonora Surabaya, dan juga Instagram. Kita juga hadir di Instagram kita live IG di @sonora_surabaya. Hari ini kita bahas apa sih Vina? Hari ini kita bahas cara menyeleksi calon suami. Nah, sedikit prolog nih sahabat Sonora ya. Menikah adalah ikatan suci yang harapannya dilakukan seumur hidup sekali. Maka dari itu untuk mewujudkan pernikahan yang sedemikian nih sahabat Sonora, ini harus dilandaskan pada norma-norma yang ada. Harus selektif dalam memilih pasangan dan harus benar-benar memastikan apakah ia orang yang bisa diajak kerjasama membangun rumah tangga atau sekedar hanya ingin senang-senang dengan Anda. Well, sebagai perempuan kita juga harus lebih jeli ya sahabat Sonora dalam memilih calon suami. Hal ini karena dikarenakan ia kelak akan bersama dengan kita untuk membangun rumah tangga. Memang memilih calon suami itu dapat dikatakan susah-susah gampang. Pastikan segalanya dulu sebelum Anda menerima pinangannya. Jangan sampai Anda seperti membeli kucing dalam karung ya sahabat Sonora, yang belum memastikan hal-hal yang bersinggungan antara calon suami Anda, dan jangan sampai ini yang akan menjadi penyesalan di kemudian hari. Nah, kenapa saya membahas ini sahabat Sonora? Karena ini juga kita membahas juga terkait dengan cara menyeleksi calon suami. Karena memang insiden kemarin ya Kak Nini dan juga Mas Okta kaget banget kasus yang terjadi pada pasangan selebritis muda yang kelihatannya ada mayem kelihatannya ya kalau kita lihat, kelihatannya aduh bahagia banget di podcastnya, di YouTube-nya begitu sahabat Sonora, tapi tiba-tiba mendadak ada laporan tindak kekerasan KDRT kepada pihak kepolisian yang disampaikan oleh si istri artis tersebut. Nah, sebelum kita bahas lebih ke topik itu, Anda melihat kasus yang artis kemarin itu seperti apa ke dalam perspektif Anda? Yang nemu dia dulu. Enggak, yang ini ya, yang aktif di sosmed saya soalnya gitu ya. Jadi memang agak ini ya. Justru saya menanggapin dari sisi netizennya gitu ya, dengan berita seperti itu. Kemudian kan kita mencoba menggali, oh ya oke, ada pelaporan dan sebagainya. Tapi netizen itu akhirnya jadi kok begini ya jadinya ya, agak apa ya, kalau bicara beritanya mengejutkan begitu. Padahal sebelumnya juga kan ada cerita juga salah satu artis juga yang tiba-tiba si istrinya bilang si suamiku selingkuh kayak begitu kan. Itu kan juga sempat rame juga. Hah, gila, nggak bisa ini ya. Kalau bahasanya udah istrinya cantik kayak begitu tuh lo masih diselingkuhin ya, misalnya kayak begitu. Nah, terus kemudian ada berita juga yang mengejutkan bagi netizen, mengejutkan begitu kan ya. Nah, tapi kan akhirnya banyak yang netizen itu juga bilangnya begini, berarti padahal mereka adem ayem loh, katanya baik-baik saja loh gitu ya. Nah, berarti ya udah deh, berarti ini deh berarti semua yang tampak di sosial media yang baik-baik itu berarti belum tentu, berarti nggak baik-baik. Nah, akhirnya kan mereka jadi melihatnya itu, kalau saya lihat akhirnya melihatnya itu bukan ke bagaimana sebetulnya pribadi dari pasangan tersebut masing-masing begitu, tapi melihatnya akhirnya ya udah deh, ngapain kita itu kamu nggak perlu ditampakkan baik-baik gitu loh gitu. Dalam akhirnya kan cara melihatnya berbeda ya. Padahal kan nggak semua juga orang yang tampil di sosial media itu punya kasus yang sama, punya permasalahan sama gitu. Ya bisa jadi mereka memang tampilnya happy di sosial media, memang beneran happy hidupnya kayak begitu ya gitu. Ada juga mungkin yang pura-pura, tapi sebetulnya yang paling harus kita pelajari itu adalah tentang gimana sih kok tiba-tiba gitu kan kepribadiannya awalnya kelihatannya baik-baik aja, kok tiba-tiba langsung melakukan kekerasan misalnya seperti itu. Nah, itu kan kita nggak tahu kan gitu ya, kita nggak tahu. Nah, ternyata
kalau begitu kasusnya mencuat kan akhirnya mulai banyak berita bermunculan kan, akhirnya mulai balan sebetulnya udah ragu-ragu dari awal gitu kan, akhirnya banyak cerita-cerita kayak gitu, udah mulai ragu-ragu, teman-temannya itu udah mulai ngingetin sebetulnya gitu, tapi karena melihat kok dia emang sayang banget, ya udah deh kali aja berubah, kali aja nggak kayak begitu. Jadi sebetulnya sudah mulai, kalau kita nggak tahu ya benernya bagaimana, tapi dari berita yang muncul itu sebetulnya di awal udah mulai muncul keraguan sebetulnya, tapi karena nggak dilihat apa ya, nggak ditanggepin ya keraguannya, itu cuma segera kali aja mungkin ya, karena memang logikanya begini. Kalau secara psikologis, kalau perempuan itu akan menikah, gitu kan ya, itu memang biasanya muncul itu tiba-tiba muncul keraguan. Kayaknya menjelang hari H biasanya kayak gitu ya. Menjelang kan, hari gitu H ya. itu tiba-tiba muncul keraguan. Beneran nggak sih nanti gitu? Beneran nggak sih dia sayang sama aku? Beneran nggak sih nanti hidupku tuh baik-baik saja begitu? Dalam artian ntar kalau dan itu memang akan muncul keraguan, dan itu sebetulnya masuk akal secara psikologis, karena kan setelah menikah kita akan berubah hidupnya ya, dalam artian gitu, yang dulunya bisa rebahan sekarang kan ya nggak mungkin lah rebahan terus kan, misalnya kayak begitu ya, harus ada juga yang diurus. Kalau dulu misalnya ngomong apa ya, memecahkan masalah sendiri, sekarang kan juga harus sharing dan sebagainya, akan ada perubahan gitu. Nah, kalau dari apa ya, ada perubahan perilaku kan memang akhirnya menunjukkan bahwa kita beneran nggak sih. Nah, sebetulnya itu juga perlu ditanyakan juga gitu loh. Oke, perlu ditanyakan ketika pas PDKT atau memang ketika pas menjalin relationship begitu, atau sebelum menikah atau bagaimana? Logikanya itu waktu PDKT. Logikanya PDKT ya. Jadi gampangnya kan kalau bahasa kita, kalau pacaran itu sebetulnya kalau bahasanya tuh survei ya Pak ya. Jadi survei kelayakan, bahasanya gitu ya, survei kelayakan pasangan gitu loh. Jadi jangan berpikir bahwa atau pendekatan pada saat pacaran itu, sampai ada beberapa statement dari teman-teman perempuan tuh bilangnya begini, ternyata enakan waktu PDKT ya gitu. Kok kayaknya manis-manis semuanya begitu, kok semuanya indah semuanya. Saya bilang ya justru kalau kamu PDKT dapatnya manis-manis semuanya, ya jatahnya habis manisnya, nanti sisanya tinggal yang nggak manis. Gak enak, loh ya? Kok ternyata gitu. Bahkan ketika pas PDKT udah ditampakkan nih sisi yang tidak manisnya itu, mungkin dia udah langsung move on begitu. Iya loh, tapi Yang kan lain lebih baik begitu Lebih baik sebetulnya begitu ya, daripada harusnya ya. daripada gitu. Oke. Loh, dulu kok nggak kayak begitu ya kok. Ternyata seperti itu ya dari perspektif Kak Nitin ya, untuk mencermati kasus selebritis nih sahabat Sonora yang cukup happening dibicarakan oleh masyarakat se-Indonesia begitu. Nah, kalau boleh tahu apa sih yang dilihat pertama kali begitu kalau dari sisi perempuan untuk melihat calon suami ini? Yang jelas ini ya, kalau kita bicara kita dasarnya kan gini, kita mau arahnya kemana dulu nih? Kalau kita mau acaranya cuma have fun aja, ya udah cari yang have fun aja begitu ya. Tapi kalau kita mau cari yang oke, aku mau serius nih, aku mau pendekatan ini, mau pacaran ini fokusnya nanti serius ke pernikahan gitu ya. Nah, kalau bahasa saya selalu mengatakan bahwa pernikahan tuh 90%-nya tuh komunikasi. 10%-nya lain-lain begitu Cinta ya. aja nggak cukup ya Kak Nitnit ya? Komunikasi gitu loh. Jadi kalau kita bicara cinta apa sih? Jadi akhirnya gitu kan, kita bicaranya rasa gitu ya. Akhirnya rasa gitu kan. Kalau kita definisi cinta itu apa? Tapi bagaimana kita sebenarnya rasa pada saat kita ketemu dengan pasangan kita, pada saat kita ngobrol, berkomunikasi, itu rasa apa yang muncul gitu. Rasa tenang, rasa nyaman. Kok aku sama kamu tuh kok bisa cerita ya semuanya ya. Kok aku bisa ngobrol sama kamu itu kok asik ya. Ada aja bahannya gitu. Kayak nggak pernah kehabisan bahan kayak gitu-gitu. Nah, itu perlu juga dasarnya komunikasi. Nah, terkadang gini jebakannya, kalau kita tanya pranikah gitu ya, kalau datang ke kita konsultasi pranikah, pertanyaan gini, pacaran ngobrol apa aja gitu kan? Ya kita ngobrol apa? Ya ternyata yang kebanyakan diobrolkan adalah di sana lo ada bakso enak gitu. Atau kamu udah makan belum? Nah, udah makan belum? gitu ya, Kak Itu Nitnit juga ya? salah loh sebetulnya. Harus kok tanyanya selalu kok sudah makan belum gitu. Nggak pernah tanya udah minum belum. Makan terus kan keserten ya gitu. Agak nyeret ya jadinya. Harus seimbang dong ya, harus makan seimbang, juga nggak? minum kayak gitu. Bercandanya gitu. Jadi dalam artian kita perlu ngobrolnya itu bukan cuma sekedar ngobrol kuliner, terus kemudian bukan sekedar ngobrol pekerjaan gitu ya. Ngobrol tapi ngobrol tentang diri, tentang masa depan. Kamu tuh orangnya kayak gimana sih? Apa yang kamu suka? Apa yang tidak kamu suka? Aku harus ngapain biar kamu itu nyaman sama aku? Kamu harus ngapain? Sukanya diperlakukan apa ya? Kalau seperti apa atau makanan apa, itu boleh loh ngomong sambil
dalam Cerita banget. Misalnya gitu gini, ya. kamu di rumah itu paling suka itu ngelakukan pekerjaan apa gitu. Suka mana? Setrika apa cuci piring? Misalnya kayak begitu, itu boleh loh ditanyakan gitu loh. Karena dalam rumah tangga juga pasti akan melakukan hal itu ya Kak Nidit ya. Dan itu yang gitu. kadang kita nggak terfikir. Kefikirnya cuman ya kita ngobrolnya apa? Ya ngobrol kerjaan kamu gimana, kerjaanku. Ya udah ngobrol gitu aja. Udah ngobrol kan? Iya bener sih, udah ngobrol sih. Berarti Tapi masih ada yang kurang bahan-bahannya ya? nggak itu yang dibicarakan, kurang dalam gitu kurang ya. dalam berarti untuk yang selama ini nih Sahabat Sonora. Mungkin Anda yang mungkin masih menjalani hubungan relationship dengan pasangan Anda, mungkin pertanyaan mungkin lagi apa, gimana kerjaan hari ini, itu kurang ya kalau dari mendengarkan itu gitu ya. Tapi ini untuk dasarnya adalah komunikasi ya untuk yang harus dilihat oleh perempuan untuk memilih calon suami. Nah, bagaimana kalau misalkan perempuan juga kadang memilih untuk calon suami itu yang pertama adalah dilihat dari pekerjaannya dulu, kemudian dilihat dari fisiknya dulu, baru yang nomor kesekian mungkin dari kepribadiannya. Nah, ini mungkin apa Ya, tanggapannya? enggak apa-apa sih. Boleh-boleh aja ya. Boleh-boleh aja aja. ya. Sebenarnya gini, kalau dalam pernikahan tuh nggak melulu fisik. Nggak melulu fisik, nggak melulu pekerjaan. Pekerjaan yang bagus itu bisa jadi relate dengan penghasilan yang bagus. Ya, tapi itu belum tentu relate dengan penghasilan yang diserahkan pada istri. Nah, kadang-kadang orang itu dipikir relate semua. Kalau pekerjaan bagus, uangnya, gaji, penghasilannya bagus, otomatis enak ya. hidupku juga terjamin dong. Karena kasus di luar sana itu yang realnya itu nggak harus begitu. Ada loh penghasilan suaminya gede tapi ke istri hanya berapa. Sisanya bisa buat yang macam-macam bla 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 bla. Oke, ada bonus yang sebetulnya itu harusnya untuk keluarga dipakai sendiri untuk hal yang nggak jelas juga. Misalnya apalagi ketahuan, kok pakainya kok malah untuk yang buruk misalnya begitu. Nah, itu kejadian real tuh seperti itu. Nah, maka itu ketika yang akan menikah nih kasusnya kan Kasusnya akan menikah ini. akan menikah kan memilih suami. Hindari untuk pakai perspektif Anda sendiri atau stigma sosial atau cerita dari orang tua saja. Makanya kenapa perlu untuk konsultasi dengan konselor yang profesional, karena fenomenanya itu yang real sekarang gimana? Karena hal-hal yang dulu itu adalah masalah besar. Contoh masalah gaji pekerjaan tadi ya. Nah, zaman dulu kalau pekerjaannya biasa itu nggak dicari orang. Betul. Gak idaman gitu. Gak idaman kan, apalagi gak keren gitu ya. Nah, kan ada pekerjaan yang populer begitu kan ya. Nah, yang ngehits ya. tapi sekarang apakah pekerjaan yang populer itu pasti? Jangan-jangan ada, mohon maaf, sekedar kerjanya mungkin, mohon maaf, misalnya jaga parkir, tapi dia lebih menghasilkan duitnya dan lebih bisa membantu keluarganya, itu bisa jadi loh. Meskipun kalau dipandang orang mungkin kurang keren misalnya ya, bukan berarti merendahkan profesi itu, tapi stigma sosial ini perlu, kalau yang mau nikah, dipelajari lebih dalam, karena sebenarnya nggak ada hubungannya dengan pekerjaan, tapi lebih pada kepribadian. Meskipun pekerjaan sederhana, duitnya sedikit, tapi bagaimana menjalin komunikasi dengan istri itu baik, itu insya Allah lebih baik daripada penghasilannya bagus, mentereng keren, tapi komunikasi jelek. Dan kan ini seperti gunung es ya yang kita obrolin artis tadi. Kebetulan aja dia artis. Jadi kita taunya cuma dikit aja ya. Nah, booming. Tapi gimana dengan kasus-kasus yang orang yang nggak ngartis? Yang orang-orang yang datang ke kami misalnya, kan nggak mungkin kami viralkan dong rahasia. Nah, itu yang datang, belum lagi yang nggak konseling, hanya cerita pada orang temannya sekitarnya saja, dan akhirnya memendam kepahitan yang cukup lama begitu. Gitu akhirnya sih, jadi pernikahan kebatinan nanti ya. Seperti yang dikatakan Mas Okta. Selain komunikasi, apa lagi nih Kak Nidit yang perlu diperhatikan nih Kak Nidit untuk memilih calon suami? Yang jelas tentang kepribadiannya ya. Kepribadiannya itu yang perlu juga kita tahu. Yang kita tahunya dalam artian begini. Kalau lagi konseling pranikah dengan kami, itu pertanyaan kami selalu begini, paling lama gitu ya, bertemu dengan pasangan calon ya, gitu kan, masih calon ya, ketemu dengan calon tuh paling lama itu berapa jam sih dalam sehari gitu kan. Rata-rata mereka jawabnya berapa ya, paling ya inilah, pernah kalau misalnya hari Sabtu libur atau hari Minggu libur mulai pagi sampai malam kayak gitu-gitu kan gitu. Terus pernah nggak ini kan ketemu itu. Nah, apa aja yang dilakukan, aktivitas atau ngobrol selama itu gitu kan gitu ya. Nah, terus kita bicara ya ngobrol biasa, baik-baik saja gitu ya. Nah, kepribadiannya gimana? Tahu nggak kamu gitu loh dalam selama obrolan gitu. Nah, terus kemudian kita selalu ngobrol lagi. Kamu pernah tanya nggak sama calonmu gitu ya? Ketika
dia udah pulang ke rumah, balik lagi ke rumah gitu ya, pulang ke rumahnya dia di kamarnya dia itu kan ada sisa waktu sebelum dia beristirahat ya gitu ya. Atau mulai dari malam sampai anggap aja malam ya, malam sampai pagi hari. Itu aktivitasnya ngapain dia? Apa yang dia lakukan? Pernah nggak kamu ngobrol kayak begitu gitu ya? Kita bicara tentang kepribadian juga loh gitu loh. Karena ada beberapa ternyata dia kalau sudah sampai rumah itu diem, nggak ada ini, nggak ngobrol. Gitu. Ngobrol itu cuman kalau ini aja di luar rumah aja. Nah itu kan juga kita perlu tahu juga tentang kepribadiannya. Kita juga perlu tahu tentang kebiasaan-kebiasaannya begitu. Ya ada yang ada di rumah, kemudian sama teman-temannya itu juga. Yes, dimanapun otomatis terutama tentang kebiasaan dirinya gitu ya. Ketika misalnya dia di rumah gitu, kebiasaannya ngapain gitu. Misalnya ada loh yang mau tidur itu tempat tidurnya itu harus rapi. Jadi kalau masih belum rapi nggak bisa dia tidur kayak begitu. Jadi masih ada beberapa kita ada punya klien dulu yang kalau datang itu bersih dulu. Jadi rumah itu harus dibersihkan dulu sampai bersih baru tidur. Tipe orang yang bersihan ya. Yes, ada yang kayak begitu. Ada yang enggak, ya udah ini aja. Antara bersihan atau perfeksionis. Apakah itu hanya berlaku untuk waktu dia mau tidur? Atau apakah seluruh kehidupannya dia harus perfect? Dan gimana jika nanti saat menikah ada kesalahan, ada salah paham dan sebagainya? Siapa yang akan disalahkan? Karena harus perfect. Nah, itu kan jadi bahan pertimbangan. Juga perlu ngobrol juga begitu. Perlu tahu juga tentang kepribadian. Kalau kita bicara sisi lainnya kehidupannya gitu. Oke, sisi lain dari kehidupan pasangan itu tadi ya. Jadi perlu tahu juga. Simpelnya adalah misalnya begini, untuk ini ya, Anda misalnya tahu pasangan Anda, misalnya mau diajak pergi gitu. Mau diajak pergi, janjian jam berapa gitu. Misalnya kayak begitu. Dia ini udah siap jam berapa? Begitu kamu misalnya calonnya datang calon suaminya datang, ternyata dia belum siap. Berangkat sekarang ya? Oh ya sebentar ya. Masih harus dandan dulu atau begitu pasangannya datang udah udah siap langsung berangkat. Nah, itu kita perlu tahu juga loh kepribadiannya juga loh. Banyak ya ternyata. Banyak. Jadi jangan cuma sekedar kita ngobrolin kuliner aja dan wisata ya, mau kemana. Aduh, gak cukup ya sekali itu. Kita kita konseling pranikah tuh kita pernah tanya. Dua-duanya kebetulan bekerja. Pasangan itu bekerja begitu ya. Terus kita udah pernah nggak ngobrolin? Misalnya ketika kemungkinan dari salah satu dari Anda itu tiba-tiba pekerjaannya dipindah keluar kota. Ya enggak lah, ngapain kita bicara kayak begitu? Kan belum kejadian. Saya tanya, tapi memungkinkan nggak di kantor Anda perpindahan, mutasi dan sebagainya? Dia malah mikir, iya di kantorku kayak begitu loh, berarti aku juga bisa ya. Terus gimana? Ngobrol, mereka bingung. Loh nggak tahu ya, kamu ikut aku ya, aku ikut kamu. Jadi kayak begitu. Nah, itu posisinya sudah menikah kan ya? Belum. Oh belum. Waduh. Untung belum. Untung belum loh. Nah, dari situ itu kan juga perlu, ternyata banyak banget yang harus dibicarakan begitu loh. Banyak banget, dan banyak yang bilang gini, tapi kita pacaran cuma sebentar gimana? Loh nggak apa-apa, kita nggak bicara durasi lama, nggak ada jaminan ya. Nggak ada jaminan ya. Nggak ada jaminan. Ketika kita punya loh temen itu ada juga yang baru kenal 3 bulan dan dia memutuskan menikah, ya nggak apa-apa sampai sekarang. Karena ternyata 3 bulan ini benar-benar survei. Jadi kayak HRD dia ya. Interview ya. Yes, bener makan tapi isinya dalam, daging semua, ngobrol interview. Gimana? Kamu nanti kalau kita udah menikah, siapa yang aku boleh kerja apa enggak? Gitu. Boleh sosmedan enggak? Boleh sosmedan enggak? Itu penting banget loh. Sosmedan boleh enggak? Terus aku boleh ini enggak? Jalan-jalan sama temen enggak? Aku di rumah harus ngapain? Kamu ngapain? Itu diobrolkan. Jadi sambil makan gitu ya, sambil ngobrolnya gitu. Udah nggak ngobrolin tentang sambil nggak ngobrolin yang receh-receh gitu kali ya, gitu bahasanya. Nah itu boleh. Jadi tidak menjamin yang lama itu pasti langgeng, yang sebentar enggak gitu ya. Enggak ya, tergantung yang dibicarakan apa gitu. Oke, belum tentu juga ya untuk durasi waktu untuk kita mengenal pasangan. Bisa jadi waktunya cuma sebentar aja, tapi kita deep ataupun dalam banget di Sabah Sonora untuk bisa mengetahui sisi kepribadian pasangan. Selain komunikasi, kemudian kepribadian. Nah, misalkan nih punya pasangan yang gak bisa membaur keluarga, ini jadi faktor pertimbangan kah? Tergantung. Ngobrol juga aja makanya. Karena gini, pendek kata itu memahami kepribadian. Cara mudah pemahaman itu gini. Ibarat manusia ini adalah kue. Nah, kue kondisi sekarang itu adalah
Gini, kalau kita disuguhin kue itu kan hasil akhir. Aha. Hasil akhir. Nah, kalau kuenya bentuknya bulat, berarti cetakannya Bulat. Bulat. Kalau kuenya bentuknya kotak, cetakannya Kotak. kotak. Nah, kita itu tergantung cetakan kita di masa lalu. Oke. Tentang pola asuh, tentang kehidupan masa lalu. Nah, termasuk juga kasus-kasus yang kita bicarakan tadi, viralnya itu kan sekarang. Nah, kalau saya justru lihatnya, ini cetakannya gimana nih? Nah, kalau tahu kuenya sekarang itu kuenya kotak, harusnya cetakannya kotak. Padahal aku sukanya bulat. Lah, kenapa kok kamu Milih kotak. Kok Milih mau kotak dengan kotak? Atau waktu itu kamu nggak lihat bahwa dia sebetulnya kotak? Kamu berharap kali aja nanti dia bisa bulat ya. Nah, padahal intinya itu selain tadi interview, ada banyak hal kepribadian yang nggak bisa direkayasa. Itu yang pasti ketahuan. Contoh misalnya tadi contoh makan bakso. Iya, Makan bakso sampai ngobrol. Oke. Cek gimana sih caranya dia ketika pramudiaganya nganterin baksonya. Oke, kalau pramudiaga pas laki itu gimana dia responnya, pas perempuan gimana? Seberapa dia appreciate dengan makasih Mbak ya. Makasih Mas ya. Nah, atau cuek aja seakan-akan kamu orang bawah ngapain aku harus kasih hormat. Oke, itu tanda juga. Oh, berarti kalau pas posisimu di atas, aku di bawah, berarti kamu akan nindas aku. Oh, ada pengaruh juga. Bisa ya, jadi, gitu ya? bisa jadi kan? Oh, Bisa oke, jadi. Oke. Atau mungkin misalnya pas pramudiaganya cewek, ya kita terima kasih sepatutnya aja. Makasih Mbak ya. Tapi bisa loh ada kadang-kadang ada pandangan genit atau kadang-kadang tentang gimana. Oke. Siap nggak nanti terima kayak gitu terus? Ini sudah cetakan gitu loh, ini sudah cetakan. Nah, namanya cetakan, apakah kuenya ini bisa berubah yang kotak jadi bundar? Bisa, tapi butuh effort, butuh kesiapan, kesabaran berdua. Nah, seringkali yang terjadi adalah nggak sabar nunggu. Aduh, aku ternyata salah ya. Ya, terserah mau nungguin berproses untuk jadi kue bulat, atau kalau nggak kuat ya sudah. Tinggalkan ya. Yes, yang repot itu kalau sudah terlanjur menikah. Nah, ini nih prosesnya panjang. Yes. Lagi cerai atau tidaknya ini yang perlu dipikirkan. Maka begitu itu mumpung belum menikah, akhirnya kita kenali dulu. Ini kamu sukanya kue bulat atau kue kotak? Lah, calon pasangan ini sesuai nggak? Gitu. Nah, bisa juga kalau kita mau menyeleksi calon suami gitu ya. Ini baik yang ajak deh calon Anda jalan-jalan gitu ya, jalan-jalan naik berkendaraan gitu ya, entah naik motor atau naik mobil. Perhatikan perilakunya pada saat di jalan. Oke. Kalau di jalan itu kan kita nggak bisa mengendalikan yang Lingkungan ya. Kita hanya bisa mengendalikan kendaraan kita ya. Nah, itu bagaimana reaksinya? Misalnya ketika ini Ada nih yang tiba-tiba motong jalan. Nah, itu reaksinya gimana? Nah, misalnya, kok motong sih? Atau cuman kayak gitu. Emosi gitu ya. Kok begini? Atau marah-marah kayak gitu. Anda coba Atau malah terprovokasi langsung langsung dikejar tiba-tiba kejar gitu tanpa kan ada. memperdulikan bahwa kita ada penumpang lain loh. Nah, itu juga bisa dilihat juga dari bagaimana ini ya, mengendalikan Emosi ya, ya. mengendalikan diri, mengendalikan emosi. Oke, ada teman yang mengatakan begitu pada saya, kalau kamu mau cari calon, dilihat dulu ketika ada masalah itu penerimanya seperti apa, Iya, begitu. bener, Itu juga bener, masuk iya, ya. bener juga. Jadi misalnya kita lagi ngobrol gitu ya, terus lagi sambil makan bakso gitu ngobrol, terus kemudian ini loh aku boleh cerita nggak? Itu ada apa? Ini loh mamaku itu gini, nyuruh aku tuh kayak gini misalnya kayak gitu kan cerita. Tiba-tiba dia rasa, ya udah kamu ngapain nurutin, kamu gini aja gini. Oke, itu boleh loh. Nah, itu kan kita bilang. Atau ada juga orang yang gini, yang nggak suka lihat, wah nggak suka dengerin keluh kesah gini ini nggak udah kita mikir yang baik-baik aja. Oke, berarti kan dia nggak siap menerima keluhannya Pasangan. Nah, itu juga boleh juga dilihat juga, bisa dilihat juga. Jadi nggak cuman sekedar ini ya, sekali lagi yang kebanyakan di luaran yang kita ketemu itu pada saat pacaran ngobrol nggak dengan pasangannya, bahan obrolnya dalam nggak gitu. Jawabannya mereka selalu kita ngobrol gitu. Ngobrol apa? Ya ngobrol. Enak ya baksonya ya. Besok lagi kita nyoba di sebelah sana yuk baksonya yuk gitu. Atau pas lagi keluar bareng, ini sibuk dengan handphone masing-masing. Bisa jadi. bisa. Nah, itu juga perlu. Itu perlu juga loh. lebih penting handphonemu atau aku? Padahal aku ada sebelahmu loh. Itu adalah tipe orang yang kadang nggak bisa menghargai pasangan begitu, padahal ada pasangan di sampingnya gitu lah, mau ngajak niatnya mau apa kalau cuman fokusnya buat handphone. Ini menarik banget ya untuk kita obrolin nih Sahabat Sonora, cara menyeleksi calon suami biar Anda juga nggak salah pilih, terutama untuk para ladies, para perempuan. Ayo deh merapat di sini Sahabat Sonora. Saya juga sapa ada Robi Wibowo, Indra Putaklana 97,
Kemudian tadi juga sempat bergabung, itu aja yang bisa terlihat begitu ya di Instagram untuk hari ini yang nge-view. Dan juga selamat pagi menjelang siang nih untuk teman-teman yang lagi view juga di via Instagram Kata Okta Kartika ya untuk hari ini ya. Oke, Anda yang mau bergabung juga silakan, kami masih tunggu untuk pertanyaannya di 0811 304 9800 dan 732 7102. Ada juga via YouTube di @sonora_surabaya. Nah, ini saya juga sapa dulu, selamat pagi menjelang siang nih untuk Melodi. Kata ABG sekarang lebih afdol cari jodoh sendiri-sendiri. Begitu usia telah dewasa dan masih jomblo tetap aja mau aja dijodohin. Baik, terima kasih komentarnya. Kemudian Salsabila juga selamat pagi. Masalah baru timbul kalau sudah nikah. Awal milih pasangan sih udah sesuai dengan kriteria banget ya, bibit bebet bobot. Tapi pas sudah nikah ya beda lagi, tetap aja ada yang salah. Nah, ngomong-ngomong soal bibit bebet bobot, ini pentingkah masuk ke dalam untuk calon memilih suami? Kan kata orang tua dulu, kamu kalau cari pasangan harus pilih bibit bebet bobotnya kayak gitu. Ya. Iya, benar. Bener Bibit ya itu ya. bebet bobot itu ibaratnya cetakan. Oke. Tapi bisa jadi loh, karena ini bukan kue, itu kan ibarat kue. Manusia itu bisa berubah. Jadi meskipun cetakannya kotak, tapi dia bisa jadi berubah jadi bulat. Nah, tapi bisa jadi bulatnya itu nggak bulat sempurna karena dasarnya adalah kotak. Tapi nggak, jadi bukan harga mati gitu, bukan harga mati. Gitu. Nah, tapi misalnya juga kita perlu tahu lagi tentang, kita udah tahu nih bibit bobotnya. Bener harus. Tapi masalah gini, coba tanyakan lagi, apakah Anda beneran mengetahuinya atau Anda dapat cerita dari orang lain? Karena berdasarkan versi cerita orang lain kan beda dan pada kita atau yang sendiri. paling banyak terjadi adalah sama itu aja nak, orang tuanya baik. Apalagi kalau sudah dari orang tua yang ngomong ya. Padahal kan bener orang tuanya baik, belum tentu juga ini anaknya sama ya. Oke, ada Denny Suara, selamat pagi juga. Bertemanlah dengan sebanyak mungkin cewek, cowok, aktif di berbagai organisasi. Kenali berbagai karakter cewek ataupun cowok, jangan kuper nanti nyesel. Jangan cepet-cepet pacaran dulu, temenan aja dulu yang banyak. Nah, ini juga penting ya kalau punya pengen punya suami ataupun calon pasangan begitu. Kenali lebih banyak seseorang biar kita juga tahu begitu ya. Jadi akhirnya kita juga tahu Karakter tentang seseorang. tipe-tipe kita yang bikin nyaman itu seperti apa. Itu dia. Kemudian untuk, nah ini ada Phil Dimoid, selamat pagi. Apakah memungkinkan kalau kita menemukan atau memilih pasangan kita ketika kita lagi di kondisi yang lagi susah-susahnya, ketika kondisi kita bisa dikatakan sedang berada di bawah dan sulit? Bisa ya. Kenapa enggak? Justru Anda diuntungkan. Ibaratnya begini, kondisi susah itu intinya gini, setiap orang tuh harus saling menolong. Saling menolong. Dan pasangan itu pada intinya adalah saling menolong. Saling mendukung, bukan jangan sampai lagi suaminya lagi drop, istrinya pergi. Atau begitu pula sebaliknya, bukan seperti itu. Saling menolong. Nah, justru ketika Anda jatuh, terus ada orang yang simpati dan sebagainya, ya bisa jadi loh, ketika itu emang simpati beneran, itu bisa jadi cinta tulus. Karena apa yang tak harapin dari kamu, kaya juga enggak, misalnya begitu. Tapi aku memang nolong dan kamu juga memberikan kenyamanan ke aku. Jadi nolong, dan kalau banyak kan istilahnya dicari kenyamanan ya. Iya, kenyamanan ya di diri pasangan begitu. Kemudian ada juga Tatiana, selamat pagi. Pilih calon pasangan yang selevel, sepemikiran, seprofesi, apakah menjamin hubungan akan baik? Bukannya pasangan juga saling melengkapi. Nah, perbedaan dan kekurangan di tiap pasangan, jujur saya kok nggak begitu suka ya cari pasangan yang satu profesi, di mana akan membuat saya bosan. Karena yang diomongin masalah itu aja. Sebaliknya beda lagi kalau beda profesi, ini akan membuat saya semakin penasaran dan tertantang mengenal pasangan lebih dalam. Ada yang sependapat dengan saya? Saya enggak. Kan ditanya ada yang sependapat. Ya boleh juga, nggak apa-apa. Itu kan kembali lagi ke pribadi masing-masing ya. Setiap orang itu kan akhirnya punya tingkat kenyamanan masing-masing. Ada yang nyaman punya pasangan yang seprofesi kayak kami nih, ini kan satu profesi. Gini aja contoh paling gampang. Kami sama-sama background kami psikologi. Kami teman kuliah. Oke ya, dapat teman sekampus ya. Gitu. Kan gitu ya. Cinlok ya. Bukan, ini drama adik kelas dan kakak kelas gitu. Junior. Nah, teman-teman kami pun itu juga ada yang dapat pasangan di kampus juga, teman-teman kuliah juga, dan sampai menikah juga. Sebagian langgeng, sebagian bubar. Oke, berarti kan bukan jaminan juga kan? Oke, nggak jaminan. Nggak jaminan juga. Nggak jaminan juga ya. Balik lagi aja sebetulnya ke
masing-masing ya, ke diri masing-masing gitu loh. Ketika aku nggak nyaman dengan satu profesi, ya nggak apa-apa gitu. Aku kok nyamannya dengan profesi lain, aku punya lebih menantang, ya nggak Ya, nggak apa-apa. apa-apa. Itu hak Anda, sah-sah aja. Yang penting adalah mau seprofesi nggak seprofesi adalah pada saat Anda melakukan seleksi calon suami. Survei. Nah, survei itu tadi, yuk ngobrolnya yang dalam gitu loh. Nah, karena profesi nggak menjamin ya. Iya dong. Seseorang itu baik Nggak atau tidaknya. menjamin juga loh, yang beda profesi itu akan bikin nggak bosen. Kan katanya bosen kan? Tadi kan bilangnya bosen yang diomong itu aja Iya. lah, nggak jamin juga, tergantung ke ini ya, ke pribadi juga sebenarnya. Oke, tergantung ke pribadi masing-masing ya, Tatiana. Kemudian ada Elisa Poli. Gimana cari jodoh untuk orang yang introvert? Kayaknya susah banget nemu pasangannya. Jujur aku ini tipe orang yang pemalu dan nggak pandai bergaul juga. Apakah orang introvert cocok dengan jodoh extrovert? Bagaimana jika pasangan extrovert dan introvert ini bisa untuk mengimbanginya? Bisa lah. Bisa ya? Bisa. Ngomong introvert itu bukan berarti Anda nggak bisa ngomong kan? Bukan berarti nggak bisa komunikasi kan? Saya yakin siapa yang tadi? Ada Elisa. Elisa Poli ini, Anda mungkin ngerasa aku ini orangnya pendiam, nggak suka ngomong. Tapi kalau Anda ketemu dengan orang yang cocok, pasti ngomongnya banyak. Bisa jadi begitu. Banyak orang-orang yang introvert yang kami temui itu memang dia sangat selektif sekali untuk ngomong. Tapi kalau sudah ketemu yang cocok, Udah. Udah ya. Nah, tinggal cari orang yang cocok. Kalau mau belajar tentang vibrasi, pancarkanlah vibrasi positif. Kenapa sih kok Anda ingin punya pasangan? Pikirkanlah hal yang baik-baik, berbaik sangkalah pada kehidupan. Maka nanti akan ada aja orang yang nyamperin. Entah itu ekstrovert, introvert, apapun, biarkan aja. Gitu. Dan yang pasti setiap pasangan apapun Anda mau introvert, extrovert dan sebagainya, yang pasti itu memang harus bisa saling mengimbangi. Itu yang pasti gitu ya. Jadi harus saling bisa mengimbangi. Jadi kalau lagi satunya lagi susah, ya gimana kita menghibur gitu kan, saling membantu tadi gitu kan. Begitu pula sebaliknya gitu. Tapi malah enak ya, introvert ketemu extrovert kan saling melengkapi jadinya. Kalau saya mikirnya sih seperti itu. Ya, logikanya gitu ya. Logikanya begitu, Harusnya tapi kan ya. kadang-kadang antara teori dan praktek Pilih dia, tapi aku ingin cita-citaku tercapai. Kalau aku pilih cita-citaku, jadinya berantem dan salah paham melulu. Baiknya aku harus seperti apa? Ya, pertimbangkan lagi. Pertimbangan setiap aku pilihan ya. pasti ada konsekuensinya ya. Saya kasih contoh ya. Ada berapa kasus, nggak semua, tapi ada kasus yang datang kami itu seorang ibu yang akhirnya mohon maaf memaksa anaknya untuk kuliah di salah satu jurusan favorit. Oke, gara-garanya si ibu ini dendam karena dulu dia nggak bisa kuliah di situ. Gara-gara aku dulu hidup susah nggak bisa kuliah, begitu aku bisa kerja, aku dipaksa nikah, jadi aku nggak bisa kuliah di situ. Nah, akhirnya aku tuh pengen ada dari keluarga aku yang bisa menjalani profesi yang kuliah di situ. Ya sudah, jadi anakku itu tak suruh, tak biayain, tak fasilitasin agar bisa kuliah di situ. Ya, yang repotnya ternyata anaknya itu bukan talentanya dan kecerdasannya di situ. Akhirnya tabrakan kan antara anak dan orang tua gara-gara ibunya ada dendam kegagalan yang belum pernah tercapai. Yang maunya itu ibunya sebenarnya, keinginan dari Yes. ibunya. Nah, pangkalnya kan seperti ini. Aku kalau mau nerusin karirku, aku ribut sama dia. Kalau aku milih dia, aku pasti nggak bakal nerusin karirku. Dan ketika nggak nerusin karir, ini bisa jadi loh jadi kekecewaan seumur hidup. Juga menjamin bahwa ketika dia udah umurnya 25 itu dia udah matang secara emosinya. Ya, Nggak bisa juga. Balik lagi dilihat lagi gitu loh. Jadi dilihat lagi, Anda perlu ngobrol apa ya? Anda bayangkan gini deh, menikah itu kan nggak cuma sehari 2 hari. Selamanya. Kalau bahasa hidup ya. saya selama sisa hidup Anda gitu kan, selama sisa hidup Anda. Nah, kita bayangkan begini, anggaplah ya, kita anggap tengah-tengah ya, misalnya sekarang umurnya ini, sekarang misalnya umurnya 20 tahun gitu ya, misalnya 20 tahun ini pacaran mau rencana mau menikah gitu. Nah, mulai dari umur 0 sampai 20 itu kan udah punya kepribadian yang melekat nih. Cetakan tadi. Udah punya cetakan, udah punya kebiasaan, udah punya cara pandang, udah punya kan begitu. Nah, kemudian terus tiba-tiba ketemu dengan seorang gitu kan, ketemu dengan seorang itu yang kamu berubah dong hari ini. Ya nggak bisa. Yes. Misalnya gini, misalnya Susah. di sebelumnya tuh memang adalah orang yang bahasanya kekanak-kanakan misalnya gitu ya. Terus kemudian tiba-tiba dia, kamu harus berubah, kan kita udah mau menikah, harus berubah, balik lagi gitu. Terkadang itu jadi jebakan ya. Ya. Banyak orang yang menganggap bahwa nanti setelah menikah pasti dia berubah. Padahal belum tentu ya. Nah, yang bisa berubah itu apakah bisa? Bisa, tergantung dari orangnya niatnya mau berubah apa enggak gitu loh. Ketika orang itu mau berubah ya bisa berubah, tapi ketika dari orang tersebut nggak ada niatan untuk berubah ya nggak Tidak bisa berubah. berubah.
tetap aja. Iya, dan kita kembali nggak ya. bisa. Nah, pilihannya adalah kamu mau menunggu dia berubah atau bangun, atau kamu nikmatin aja dengan apa yang ada. Ya udah, kita nikmatin, cari sisi baiknya. Itu kayak begitu. kalau anu ya sudah terlanjur menikah. Sudah terlanjur ya. menikah, tapi Nah, ketika kalau masih belum menikah, Anda pikirkan lagi. dipertimbangkan lagi. Energi yang akan Anda keluarkan ya, dalam artian misalnya gini, kayak contohnya tadi yang bekerja, tadi apa yang diajak menikah tapi dia masih kepingin bekerja gitu. Soalnya kan itu juga bisa jadi obrolan begini. Coba ditanyakan, kenapa sih kamu pengen menikah kita cepet-cepet menikah? Kenapa nggak mau nungguin aku setelah sukses? Misalnya kayak begitu gitu loh. Atau kenapa setelah menikah aku nggak boleh bekerja? Apa yang kamu takutkan? Apa yang kamu khawatirkan? Itu boleh jadi obrolan. Jadi nggak hanya cuma sekedar dilihat aja, oh nggak boleh, gitu. Nggak boleh kerja. Loh, nggak boleh kerja mesti ada alasannya dong. Iya. Nah, sama juga dengan tadi ini, dia sifatnya kayak begitu tuh kenapa? Gitu loh. Kenapa? Misalnya gitu. Oh, ternyata dari kecil memang dia biasakan begitu. Dia biasakan dimanja, semuanya dapet. Terus kemudian pada saat ketemu dengan di usia ini ya, dewasa misalnya gitu, terus tiba-tiba harus berubah ya nunggu orangnya gitu, kayak tukang fotokopi jadinya, mau ditunggu apa ditinggal gitu kan. Nah, seberapa kuat ya kita untuk menunggu Ya. orang itu? Iya, Pertanyaannya kalau kan ketika seperti Anda itu. punya niatan, udah deh nggak apa-apa, aku percaya suatu hari dia akan berubah gitu ya, dan aku mau bimbing dia untuk jadi semakin dewasa, ya nggak apa-apa, itu pilihannya di Anda. Ada contoh gini. Kami itu kalau ada orang mau menikah, kalimat terakhir kami gini. Kamu siap menerima kebaikan dan keburukan pasanganmu. Kalau siap, lanjut. Apapun ya, tanpa niat untuk berubah. Karena fenomena begini, saya kasih contoh, anggap aja tentang perilaku merokok. Oke, perilaku merokok ya, ini yang umum terjadi. Saya ketemu dengan ibu-ibu yang sudah menikah dan mereka semua nggak nyaman. Yang saya temui ya, orang temui, mereka nggak nyaman dekat dengan laki-laki perokok. Oke, saya tanya, loh ibu suaminya perokok? Iya, suami saya perokok. Loh, ibu kan nggak suka sama laki-laki perokok, kenapa kok menikah dengan laki-laki perokok? Dulu waktu pacaran sudah merokok, sudah waktu kenal sudah merokok. Lah terus kok mau jadian? Ya kali aja habis mau jadian mau berubah begitu. Setelah jadian tetap merokok. Ya kali aja nanti kalau sudah menikah akan berubah. Setelah menikah masih merokok. Ya kali aja nanti ketika punya anak akan berubah. Ya nanti sampai punya cucu pun tetap merokok. Karena dia bisa berhenti karena dia sendiri dan Tuhan saja yang mengizinkan. Ini contoh perilaku merokok. Nah, bagaimana dengan perilaku kekanak-kanaan? Dan perilaku-perilaku yang lain. Capek ya kalau setiap hari kita menghadapi pasangan yang kekanak-kanakan seperti itu, Sahabat Suno. Jadi hal-hal yang biasa kita maklumi itu harusnya dihilangkan ya. Nanti dia berubah gitu, padahal belum tentu ada jaminan juga begitu ketika menikah. Oke, Helika, terima kasih. Bisa dipertimbangkan lagi begitu ya. Oke, ada Saila yang ada di Gresik, ini pertanyaan terakhir juga. Wajar nggak sih punya banyak gebetan demi cari yang terbaik? Nah, saya punya cerita dari temen yang merekomendasikan ke saya kalau saya itu mau cari jodoh, pintu jangan terbuka cuma satu orang aja. Nanti kalau pas putus nggak ada backup lain, susah move on-nya. Paling tidak pas PDKT jalani aja dulu. Misalkan ada 3 orang nih yang datang, kalau perlu jalin aja dulu silaturahmi ketiga-tiganya. Nanti kalau pas sesuai dengan di hati, baru pilih salah satu. Yang 2 buat temenan aja. Nah, apakah itu berdampak baik untuk kedepannya? Karena kalau dari kata hati saya nggak bisa menjalankan secara bersamaan ketiga orang itu, sama satu orang aja bingung cara mengaturnya, apalagi ditambah dengan 2 orang lain. Terus saya itu takut kalau misalkan saya pilih salah satu, yang 2 orang ini tersisihkan dan ada perasaan dendam karena saya sudah mengabaikannya. Nah, sebenarnya saya ikuti kata hati saja atau ikut saran dari teman ya Kak? Dari Saila yang ada di Gresik. Gak ada rumus pasti. Gak ada rumus pasti Ya, ya di setiap sini. orang punya stylenya berbeda-beda. Jadi kalau misalnya tadi ada ngomong kata hati, boleh lo ngikutin kata hati. Karena itu semua mengandung risiko semua. Nah, mungkin teman yang ngasih saran, itu mungkin dia juga kata hatinya mengatakan seperti itu. Ya kamu jalan aja beberapa. Karena daripada ada risikonya yang nggak bisa. Nah, setiap orang punya kapasitasnya masing-masing. Dan lakukan sesuai dengan kapasitas saja. Oke, nggak bisa disamakan Nggak ya. bisa Nggak bisa disamakan. Oke, baik. Jadi ya tergantung deh pilihan dari Mbak Saila lagi ya di Gresik, ikuti kata hati aja ya, mau nyamannya yang seperti apa begitu. Nah, ini balik lagi ya soal
untuk yang kemarin-kemarin tuh yang viral soal kasus selebritas itu kan diketahui ada kasus ya ketika dia adalah suami yang cukup ramah, ketika kita tuh lihat di video ataupun dia di YouTube begitu sosok yang humble, kemudian ternyata di balik belakang itu dia menjadi sosok yang temperamental kadang dan itu menyakitkan sekali ya untuk wanita. Nah, ada screening kah untuk menyeleksi mungkin calon pasangan yang ternyata sebenarnya dia punya sisi sifat yang temperamental itu yang terkadang nggak bisa dilihat kedeteksi ketika pas PDKT atau pas pacaran begitu. Kalau dari versi Kak Nitnit dan juga Mas Okta, pandangannya seperti apa? Bisa. Temperamental itu hubungannya dengan pengendalian emosi. Pengendalian emosi itu terpantiknya stimulusnya adalah ketika stres. Ketika stres ya. Stres itu macam-macam. Contoh lah kita anggap saja habis makan siapa yang bayar nih? Aku yang bayar. Loh, dompetku kok tinggalan? Oke, pasangan kita gimana responnya? Kamu kok gitu aja ketinggalan? Biasaan kamu itu. Nah, saya tiba-tiba jadi ingat film Three Idiot. Nah, itu ada cara ketika si pasangan kakaknya tuh dipres. Dia pasangannya calonnya dia ya, yang perempuan itu dipres, dia akan selalu ngomong, selalu mengumpat. Padahal ketika dalam kondisi normal, ini adalah laki-laki yang humble, tenang, ramah gitu. Tapi begitu dipres, dia langsung mengumpat sebenarnya yang berbalik 90 derajat. Nah, jadi maka itu ketika tadi Kak Nitnit cerita tentang ketika pacaran, ketika PDKT, selain hanya makan bakso, selain ngobrol yang indah-indah, boleh loh amati ketika ada masalah di jalan. Terus ketika ada permasalahan atau dikasih simulasi. Temanku loh, sahabatku, kamu kenal sahabatku ini kan, dia loh kok curhat aku gini, menurutmu gimana? Ngapain punya teman kayak gitu gak? Nah, oke. Lah, justru respon-respon itulah yang jadi catatan kita. Kasih pancingan lah ya, tapi diibaratkan dengan cerita Tapi orang jangan lain. di-prank ya. Jangan di-prank, kan ada yang nge-prank, jangan ya. Jadi dalam artian begini, nanti khawatirnya akhirnya di-prank. Nah, itu pada saat sok nguji ya, sok ngetes. Nah, pada saat ngetes itu nanti kalau ketahuan pasangannya itu jadinya akhirnya kepercayaannya udah hilang. Kamu gak percaya sama aku pakai dites kan? Yes, kok pakai dites? Kamu mau ini ya? Nah, kan kayak begitu. Tapi boleh kita kasih studi kasus. Nah, boleh kita kasih studi kasus. Misalnya kan gampang banget gitu. Misalnya kita bikin rekaan gitu ya, bikin rekaan. Kasus ini aja misalnya, ada kasus selebriti kayak gini. Ada selebriti kita kayak gini. Gimana? Ya itu ceweknya aja keganjenan. Oke, berarti apa nih? Gitu. Kita bisa menilai sendiri lah dari respon-responnya dia. Nah, berikutnya juga bersyukurlah Anda untuk yang pada saat masih berpacaran atau PDKT, Anda itu udah mulai ada pertengkaran gitu kali ya. Jadi pada saat Anda misalnya pacaran, terus kemudian kok hubungan kita adem ayem aja, hati-hati malah. Itu justru malah dipertanyakan ya. Iya. Nah, kan kita nggak tahu ketika misalnya ada pertengkaran, misalnya tadi habis makan nggak bawa dompet, itu kan akhirnya muncul jadi pertengkaran lah kayak gitu ya. Tapi dari situ kita bisa saling belajar. Next time kalau kemungkinan kayak gini bisa terjadi lagi. Apa yang harus kita lakukan? Nanti kalau bahasa gitu Jawanya dicireni ya, dicireni itu di apa ya? Apa itu? Ingat. Akhirnya ada pola. Kok mesti pokoknya ya. Ada masalah berkaitan dengan keuangan, mesti dia marahnya luar biasa. Mesti kalau diajak ngobrol tentang ibunya, mesti marah-marah. Kalau ditanya ini? tentang pekerjaan nggak seneng, jawabannya nggak enak, misalnya kayak gitu. Nah, ini yang perlu kita kenali lebih dalam lagi begitu ya. Baik, nggak terasa ini sudah di jam 11. Closing statementnya apa nih cara menyeleksi calon suami? Yang jelas pada saat Anda menyeleksi calon suami, Anda harus benar-benar ini ya, detail, ngobrol gitu ya. Ngobrolnya harus dalam, dan bukan observasi gitu ya, observasi. Kalau perlu mungkin Anda boleh bikin catatan-catatan dalam di list ya artian, pertanyaannya ya. Dalam misalnya kalau ada perilaku gini, apalagi kalau beli buku berbohong belum tentu bohong dari itu kami, ada bonusnya. Daftar surveinya. Daftar survei untuk menyeleksi calon pasangan. Udah kita kasih. Itu ya lengkap ya pokoknya di bukunya berbohong belum tentu bohong. Ada agenda dari Kata Okta Kartika? Sementara ini belum. Masih belum ya. Oke. Kalau mau konsultasi untuk pernikahan atau konseling pernikahan bagaimana nih? Bisa masuk ke website kataoktakartika.com atau di link IG-nya Kata Okta Kartika, nanti langsung ada ininya, menu-menunya. Menu-menunya tinggal pilih aja. Siap, terima kasih Kak Nini. Terima kasih untuk hari ini dan terima kasih sahabat Sonora yang sudah bergabung juga, luar biasa untuk pertanyaannya. Mudah-mudahan terjawab sudah ya untuk pertanyaan dari sahabat Sonora. Saya Vina Putri pamit, kita ketemu lagi di Senin depan di Love Life Talk bersama dengan Kata Okta Kartika. Salam sehat untuk Anda semuanya.